Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirmanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3 supervisi akademik guru penggerak. Saya akan melakukan wawancara supervisi akademik di calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada hari ini yang akan saya wawancari adalah Bapak Junedi. Beliau adalah seorang guru. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, pada hari ini saya akan melakukan supervisi. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dalam persiapan pembelajaran Bapak nanti di kelas. Untuk pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti, tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Di sini saya akan mencapai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat menemukan konsep sistem persamaan linear 2 variabel dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat terampil menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan teliti. Yang ketiga, menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear 2 variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual menggunakan metode substitusi. Oke, dari tujuan pembelajaran tersebut, rancangan pembelajaran apa nantinya yang akan Bapak buat di dalam pembelajaran di kelas? Baik Pak, model pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah problem based learning dengan bantuan aplikasi Quidditch. Oke, kira-kira kenapa alasan Bapak untuk memilih model pembelajaran tersebut? Baik Pak, alasan saya memilih model pembelajaran problem based learning atau PBL karena yang pertama itu penerapan konsep dalam konteks nyata, kedua pengembangan keterampilan berpikir kritis, ketiga pembelajaran kolaboratif, dan keempat motivasi belajar siswa itu dari segi aplikasi Quidditch-nya Pak. Oke, berarti dalam rancangan pembelajaran tersebut Bapak masukkan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Iya, Pak. Kemudian untuk pembelajaran ini Bapak akan lakukan di kelas berapa Pak? Di kelas 10 Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya dalam membuat persiapan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan kelas kita dan untuk berdoa. Untuk itu kita sediakan kepada Habib ketua kelas untuk mempersiapkannya dan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak, hari ini kita akan belajar tentang SPLDP atau SPLDP. Ada yang tahu panjangannya? Ada yang tahu? Ya, coba sebutkan namanya. Nama saya Khairul Karimah. SPLDP adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, ada tanggapan yang lain? Terima kasih kepada Saira atas tanggapannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, benar. SPLDP itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Sebelum kita lanjut, adakah hari ini yang tidak datang? Tidak ada Pak, ada semua. Hadir semua. Oke, kita lanjut. Minggu semalam kita kan udah belajar tentang SPLDP dengan metode substitusi. Ya. Adakah yang di sini tahu pengertian metode substitusi? Coba angkat tangan dan berdiri. Saya Siska Putri. Metode substitusi merupakan cara penyelesaian SPLDP dengan memanfaatkan salah satu variabel yang diganti dengan variabel lain untuk mendapatkan hasil persamaannya. Oke, terima kasih. Oke, pengertian substitusi berarti itu menggantikan, sama dengan kata sispi. Berarti itu menggantikan salah satu variabel. Misalkan variabel x yang ingin kita gantikan, apa yang kita dapat dari variabel x itu
kita masukkan ke variabel Y, menggantikan posisinya. Kemudian minggu lalu ada langkah-langkah untuk metode substitusi. Siapa yang paham, angkat tangan dan berdiri. Suaranya agak kuat ya, Nak? Perkenalkan, nama saya Nida Purnama Putri. Langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode ekstensi adalah 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Membuat pemisahan, 3. Menyatakan sebuah persamaan ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Oke, lanjut. 4. Samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan atau dieliminasi dengan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai atau tanpa memperhatikan tanda. 5. Lakukan hingga mendapatkan penyelesaiannya nilai X dan Y. Oke, ada yang menurut kalian tidak sesuai tanggapan dari Neja? Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, saya nama Andika. Ya, Menurut saya ada satu langkah yang kurang dari yang disebutkan meja. ya. Langkah yang kurang yaitu kita harus menambahkan persamaannya juga. Oke, berarti untuk silakan duduk. Berarti kalau untuk langkah-langkahnya itu kita pertama itu memisalkan, ya kan? Memisalkan soal itu dalam bentuk variabel X atau Y. Kemudian kita buat pemodelan. Kemudian kita lakukan dengan menghitungnya dengan sesuai atau menggantikan variabel dengan cara substitusi. Kemudian coba contohnya. Contoh persamaan linear dua variabel, ada yang paham? Oke. Sebutkan nama, kuat ya, Nak? Perkenalkan, nama saya Dewi Putrastari. Contoh soalnya, Ibu Erin berbelanja di pasar. Dia membeli 5 kilo bakso sapi dan 4 kilo bakso ikan dengan harga 550 di pasar yang sama. Bu Feni membeli 4 kilo bakso sapi dan 5 kilo bakso ikan dengan harga 530. Sedangkan Ibu Ija membeli 2 kilo bakso sapi dan 3 kilo bakso ikan. Bu Ija harus membayar sebesar SPLDP sebagai berikut. 5X tambah 4Y sama dengan 550 dan 20X tambah 16Y sama dengan 2.200. 4X tambah 5Y sama dengan 530 dan 20X tambah 25Y sama dengan 2.650. Oke, terima kasih atas pendapat Mas. Kasih dulu tepuk tangan kepada teman-teman kita yang telah Oke, kita lanjut. Berarti materi kita hari ini adalah metode eliminasi. Di sini saya menggunakan model problem based learning ataupun PBL. Metodenya saya inginkan di sini nanti di hari ini adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Pendekatannya adalah saintifik. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, dan tujuan pembelajaran melalui penerapan model PBL serta didik dapat, dan yang pertama yang diinginkan menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel dengan baik dan benar. Seperti tadi yang diutarakan dengan Bunga, berarti nanti ada soal cerita kalian ubah ke dalam bentuk konsep matematika ataupun bentuk persamaan apa yang dimisalkan dengan X ataupun dengan Y. Kemudian tujuan yang kedua, terampil menggunakan sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan teliti. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan baik dan benar. Sekarang saya ingin menanyakan sama kalian, adakah manfaat materi SPLDP dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagi yang ingin menanggapi, angkat tangannya. Saya Pak. Oke. Sebentar Pak. Iya. Nama saya Khairul Menerima. Manfaat dari SPLDP dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengetahui harga suatu barang. Misal saya membeli 4 buah buku dan 1 buah pensil dengan harga 5.600 dan teman saya membeli 5 buah buku dan 3 buah pensil seharga 8.400. Namun saya dan teman saya tidak sama-sama tidak mengetahui harga satuan dari buku dan pensil tersebut.
Oke, baik. Terima kasih kepada saya. Tepuk tangan kepada saya. Karena manfaat SPLDB dalam kehidupan kita sehari-hari banyak. Seperti misalnya menentukan usia. Nanti perbandingan usia itu bisa kita tentukan. Misalkan usia ayah kalian dengan usia ibu kalian dan usia kalian ataupun adik kalian, itu kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel dengan nol misalkan. Ataupun yang sering kita jumpai setiap hari kita jumpai atau setiap jam, seperti ketika kalian ke kantin. Dan ke ibu kantin kalian berarti ada beli minuman, misalkan minuman harganya sekian, gorengan sekian, total uang kalian itu 5.000. Nah, cukup nggak untuk membeli itu? Nah, berarti kan itu yang kita lakukan setiap hari, tapi kalian nggak paham materi apakah yang sesuai dengan yang kita jalani kan gitu. Oke, berarti kita menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang kegiatan intinya berarti pasal 1 itu orientasi peserta didik pada masalah atau mengamati. Di sini ada video, kalian amati video ini. Dan di sini nanti ada percakapan antara Doni dan Dea sama pamannya. Dia nanti si Doni ini ada masalah, dia uangnya cuma 20.000. Dia ingin membeli 3 permen dan 3 coklat. Apakah uang itu cukup? Dan kita perhatikan untuk video ini. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000 rupiah. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, pada hari ini, kenapa Om Fajar berpakaian seperti nongol kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar 36.000 rupiah. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih.
Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya Udah. Tadi dari percakapan rekaman paling tinggi. Mana tuh Anda? Wajib, Pak. Udah. Udah, ini ada LKPD saya berikan kepada kalian. Kalian di sini kerja tim ya, kerja kelompok, jangan cuma 1 atau 2 orang yang mengerjakannya, tapi harus kompak. Bukan kelompok, tapi kompak. Dan kalian baca dulu masalahnya. Masalahnya itu sudah saya tuangkan dalam bentuk kalimat ataupun sebuah cerita, ya kan? Kemudian saya akan membagikan kertas plano. Nanti hasilnya dari diskusi kalian itu kalian tuangkan ke dalam kertas plano. Apa yang ditanya, apa yang diketahui, dan penyelesaian. Ikuti AKPD yang ada di yang saya berikan sama kalian. Sambil dikerjakan. Oke, kelompok berapa? 4. Kelompok 2, apa yang kalian dapat itu? Udah. Oke, kelompok 1. Udah. Berdiri. Apa yang kalian dapat dari masalah 1? Agak kuat ya kan suaranya. Perkenalkan, saya Sita Sumarani dari kelompok 1. Pertanyaan apa yang timbul dalam pikiran ketika mengamati masalah 2? Kenapa Doni tidak bertanya langsung kepada penjual? Oh, berarti kenapa si Doni tidak bertanya langsung kepada penjual? Kalau dia nanya sama penjual berarti ada masalahnya, iya kan? Kelar semuanya, paham ya? Itu untuk pendapat kelompok 1. Oke, berarti udah siap semua ya pertanyaan yang dari masalah 2 ya? Nah, berarti kita masuk ke fase ketiga. Udah, sekarang di sini kan disuruh adalah tulislah yang kamu ketahui dari masalah 2. Apa yang diketahui? Ada yang bertanya apa yang diketahui? Ya? Ada apa saja? Ya berdiri. Yang diketahui dari masalah 2 itu dia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 2.000. Oke, berarti masalah 1 adalah masalah si dia. Dia beli berapa? 3 permen, 2 donat dengan harga 15.000. Berarti gini, untuk yang diketahui di sini, berarti misalkan dulu, misalkan X sama dengan apa yang kalian inginkan? Permen. Oke, ini permen. Kelompok 1, apa yang dimisalkan? X dengan apa? Permen. Kelompok 2, permen Pak. Permen. Kelompok sama permen. Berarti kalian misalkan di situ adalah X dengan permen. Kemudian dia dengan donat. Nah, kerjakan Mas.
Udah. Gimana dapat kalian? Udah. Berarti kalian misalkan apa itu? X dengan tulis X sama dengan apa tadi? Permen. Tulis X dengan permen. Udah, ada yang mau bertanya? Udah. Dari video tadi kan ada masalah. Masalahnya itu ada dua. Nah, masalah dia satu sama masalah umumnya. Itulah menjadi dua persamaan. Persamaan Hai pertama tadi dapat teman-teman, sih masalah sih. perkenalkan nama Iya. saya. Nah, Hari tapi ini dua kita akan permasalahan kedua belajar adalah masalah SPLB. campurnya. Dia beli berapa Sebelumnya, kalian dokumen, pasti berapa donat. penasaran, Itu menjadi apa sih persamaan SPLB? kedua. Nah, Coba tengok di LKPD-nya di soal cerita. Saya punya uang 15.000 sebanyak 4 kali. Berapa? Iya. Ya, gimana? Kuat suaranya? Sekarang gini itu kan tandanya sama-sama positif, tidak ada yang negatif. Kalau dia kedua-duanya positif, maka kita gunakan tanda kurang. Jangan pernah gunakan tanda yang positif. Iya, kalau ditambah positif berarti nggak bakalan mati dia, akan bertambah. Tapi nanti kalau ada masalah soalnya itu ada yang negatif dan positif, baru kita gunakan yang gimana? Yang negatif, tergantung koefisiennya, paham? Berarti jangan pernah untuk menjumlahkannya, karena nilai semuanya positif. Berarti tandanya kita gunakan tanda kurang. Seperti ini ya. Di sini kan saya gunakan tandanya kurang semua. Kenapa kurang semua? Karena bernilai positif semua ini, ya kan? Persamaannya bernilai positif. Tapi kalau seandainya salah satu ini ada negatif, berarti kita gunakan tanda penjumlahan untuk mematikannya. Kalau tandanya kedua-duanya positif, berarti selalu kita gunakan negatif. Tapi kalau dua-duanya negatif, bisa kita gunakan tanda jumlah. Nah, gimana? Dapat berapa nilainya? Udah, pasti ada masalah kalian kan? Gimana menjumlahkan antara bilangan bulat dan bilangan negatif? Pasti jumpanya di situ. Ya kan? Coba apa masalahnya di situ kalian muncul? Udah mati variabel yang kalian inginkan. Nah, masalahnya apa? Coba satu orang. Ya nggak bisa kalian matikan apanya? Gimana?
Kenapa hasilnya itu bisa menjadi min? Maka saya bilang, berarti ini kan ini 8 dikurang 18. Berapa? 8 dikurang 18 minus 10. Kenapa bisa kurang? Karena lebih besar yang kedua. Tapi kalau 8 dikurang 8 dikurang 8 baru hasilnya positif. Karena lebih banyak yang dikurangkan. Paham? Daripada yang dipinjam. Berarti hasilnya negatif. Kemudian udah dapat. Coba kelompok yang ini dapat tidak? Apa masalah kalian? Makanya ditanyakan. Udah. Yang mana belum dapat? Yang G. Sekarang ini. Ini kan ada 3 bersama 1 ini berapa tadi? Tuliskan dulu bersama 1 ini tadi. Ini kan dapat ini. Tuliskan dulu di sini. Tuliskan 3x tambah 2y sama dengan B. Kemudian 4x. Ya. Dan berarti intinya gini. Ini 3 dikali 4 12. 2 dikali 4 8. Kemudian berarti 15.000 ini dikali berapa? 4. Berapa hasilnya? Terus itu. Berapa 15.000 kali 4? Oke. Dapat. Oke, kita nanti undi nomor ya. Untuk yang maju apa persentasenya. Karena minggu lalu kan gitu juga kan, dapat nomor. Atau ada yang mau yang maju pertama untuk hari ini? Gak ada kan? Jadi kita cabut nomor untuk mempresentasikan hasil kalian. Jika ingin bertanya, nak suaranya keluar. Ya. Gimana kelompok ini? Udah ada lagi yang bertanya kan? Mana? Ya udah lah. Ini bukan 48 lah, tapi 48 ribu. Nolnya kemana blendingnya nih? Udah. Berarti negatif bagi negatif. Positif. Tinggal coret nolnya 1 di atas, coret 1 di bawah, coret 1. Jadi berapa dapatnya? Nah, itu dia. Yang lainnya di mana? Yang jumlahkannya. Udah. Untuk menjumlahkannya adalah berarti 8 dikurang 18. Berarti hasilnya negatif atau positif? Negatif berapa? 10. Dikit. Negatif 10. Min 10y. Kemudian 60.000 dikurang 108. Iya. 48.000.
Ada yang tanyakan? Udah? Gimana? Udah selesai? Nah, sekarang selanjutnya tadi kan si apa tadi? Si Doni. Masalahnya apa ini beli berapa dia? Beli 3 donat dan 3 permen. Ya udah tinggal berikan berapa X-nya, berapa Y-nya. Totalkan uangnya cukup atau tidak. Udah? Gimana? Ini berapa? Ini berarti min 48 dibagi min 3 dibagi negatif menjadi positif. Kemudian ini kan itu 61. Berarti ini berapa dapatnya? Udah. Jauh kita praktek ya. Banyak ini aja. Praktek deh, oke.
Udah. Coba kita ada gangguan sedikit. Dari kursi kalian yang kanan keluar dari kursinya. Nah, ikuti musiknya, ikuti arahannya. Tapi ingat ya, ketika nanti saya bilang lawan katanya, nanti menjadi ketika dikatakan panjang menjadi pendek, ketika menjadi pendek menjadi panjang. Kembalikan moderator. Kembali moderator. Nah, kembalikan kemudian coba tanyakan ke kelompok lain. Adakah yang menanggapi ataupun ingin bertanya?
Kelompok lain ada yang ingin menanggapi dan ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya angkat tangannya. Saya Pak. Oke, sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tanti. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa di situ menggunakan cara substitusi sedangkan kita membahas cara eliminasi? Oke. Silakan dulu. Terima kasih kepada Aisyah Tanti. Pertanyaan dari Aisyah Tanti. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya Bertanya? lagi? Ada lagi? Angkat tangannya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Fardi. Saya ingin bertanya, kenapa tanda bisa negatif? Kenapa enggak positif aja? Kenapa menggunakan tanda negatif dalam mengeliminasi? Kenapa tidak positif? Sudah. Oke. Ada lagi? Ya, oke. Si Kaila. Pertanyaannya, Pertanyaan nama nama saya saya. Kailan Menerima dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kenapa harus yang berjalan itu yang X dulu? Oke. Terima kasih kepada kelompok lain. Ada yang bisa menanggapi? Siapa yang bisa menanggapi kelompok ini? Ya, dijawab dulu. Kalian jawab dulu. Kalau memang kalian bisa menjawab, kembalikan ke temannya. Ataupun kembalikan ke saya. Oke, coba jawab dulu. Saya mau coba menjawab. Iya. Baiklah, kami akan mencoba menjawab. Kenapa kalian bahas di situ kata kelompok berapa tadi? Tiga. Kenapa di situ dibahas ada metode substitusi? Padahal kita bahas adalah ini eliminasi. Tinggal ditanggapi. Jadi apa? Apa kesalahan kalian di sini? Salah tulis kah atau memang sengaja biar ada pertanyaan dari teman kalian? Pak, kata meja dia Iya, oke, Meja cepat. Menjawab ini dulu, yang ini kenapa eliminasi? Kenapa substitusi nggak eliminasi? Jadi, oke, oke, di sini mungkin orang ini tuh terlalu fokus ke dalam substitusi karena minggu lalu udah dibahas substitusi. Padahal di RKPD-nya kan udah dibilang ada RKPD masalah 1 itu tentang substitusi, masalah 2 tentang eliminasi. Mungkin karena orang ini sibuk untuk mengerjakannya, maka tertulislah di sini substitusi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari jawab. Kenapa pakai tanda negatif? Yang negatif di sini ya. Karena bersamaan satu dan bersamaan dua. Iya, betul. Gimana? Pas Pak. Suan di apakah puas dengan jawaban kami? puas, karena kan puas. Perhatikan, benar yang dikatakan oleh kelompok 4. Kenapa kita menggunakan tanda negatif? Karena kedua persamaan itu mengandung nilai positif. Tapi nanti kalau ada persamaan 1 dan persamaan 2 nilainya negatif, maka kita menggunakan tanda positif. Paham? Sekarang pertanyaan yang ketiga dari kelompok 1, si Kaila. Kenapa mematikan variabel X-nya enggak variabel Y-nya? Gitu ya, ya? Iya, Pak. Nah, udah bisa menanggapi? Oke, saya akan membantu menjawabnya. Dari pertanyaan si Saira pada kelompok 4, kelompok 1 ke kelompok 4. Kenapa mesti variabel X-nya dulu dimatikan, tidak variabel Y? Sebetulnya nih, sekarang mematikan variabel X atau Y dulu atau baru X itu sama aja, tidak ada masalah. Nilainya tetap sama. Paham ya? Mau mencari nilai X-nya dulu ya tidak masalah, mencari nilai Y-nya pun tidak masalah. Hasilnya bakal sama.
Nah, kemudian jadikan uangnya 20.000. Ini pertanyaan dari saya. Berapakah sisa uang si Doni setelah membeli 3 permen dan 3 donat? Berapa? 200 perak. 200 rupiah, bukan perak. Nanti perak namanya nonton nanti dia emas peraknya. Paham? Oke. Sekarang kesimpulannya. Nah, kasih dulu tepuk tangan ke kelompok emas. Terima kasih. Silakan duduk di tempat duduknya kembali, itu biar tenangnya. Dan sekarang kita langkah terakhir menyimpulkan. Nah, apa kesimpulannya? Jadi apa pengertian eliminasi? Ada yang bisa menanggapi? Kesimpulannya apa eliminasi? Nah, ada yang menanggapi? Matikan salah satu variabel. Kebalikan dari substitusi. Kalau substitusi menggantikan orangnya. Kalau eliminasi berarti menghilangkan. Seperti kalian ketika nantikan pacaran, berarti berganti, berarti menjadi substitusi. Paham? Apa jadi kesimpulannya? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Kemudian langkah-langkahnya apa? Sama nggak dengan substitusi? Langkah-langkahnya sama. Tapi kalau di sini kita mengeliminasikan, kalau substitusi cuma menggantikan. Paham? Cara-caranya tetap kita mencari dulu pemisalannya, mencari nilainya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, buat ke dalam bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Sama ya? Baru kita cari nilai X dan Y dari permasalahan yang ada. Oke, sekarang aktifkan dulu paket kalian. Perhatikan di grup. Di situ ada, nanti saya bagi link quiz. Kalian kerjakan dulu quiznya ya. Pak Junedi, pada sesi ini pasca pembelajaran, Bapak sudah menyelesaikan pembelajaran tadi di kelas. Untuk pembelajaran di kelas, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas sesuai dengan rencana Bapak itu berhasil? Alhamdulillah Pak, berhasil Pak. Ya, kemudian dalam pembelajaran Bapak di kelas tadinya, kendala-kendala dalam proses pembelajaran apa saja Pak? Kendala-kendalanya? Kendala yang saya hadapi di dalam kelas itu yang pertama adalah kendala waktu dalam penerapan PBL, kemudian kendala kesiapan teknologi kepada siswa. Oke, kemudian yang berikutnya rencana tindak lanjut Bapak. Rencana tindak lanjut yang saya akan buat adalah membuat batasan waktu pada langkah-langkah pembelajaran dan mengadakan simulasi penggunaan aplikasi Quidditch kepada siswa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Oke. atas waktunya untuk melaksanakan supervisi akademik pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.